Ada nggak di sini yang belum pernah merasakan migrain? Ada. Ada apa enggak? Atau semua udah pernah ngerasain migrain? Sepertinya semua sudah. Oh, sudah ya. Bisa dibuat penelitian juga nih ya. Nah, jadi umumnya memang biasanya diatasi sendiri ya. Jadi kita akan kali ini membicarakan mengenai apa obat-obat yang digunakan pada keadaan migrain ya. Nah, jadi migrain ini berasal dari bahasa Yunani ya, hemikrania. Hemikrania artinya pain on one side of the head. Jadi khasnya itu nyeri di kepala yang letaknya hanya pada satu sisi ya, nyeri pada satu sisi dari kepala. Nah, jadi berasal dari kata hemi, half, cranion, skull, tengkorak ya. Jadi dikatakan migrain kalau nyeri kepalanya dia sebelah ya. Nah, jadi definisi yang resminya dari ahli perkumpulan neurologi ya, jadi ini adalah suatu gangguan yang ditandai dengan serangan berulang di kepala, di mana serangan ini bervariasi dalam hal intensitasnya, frekuensinya, dan lamanya. Ya, jadi keadaan serangan ini sifatnya unilateral dan biasanya berkaitan dengan anoreksia, mual, dan juga muntah. Ya, jadi yang khasnya adalah serangan berulang di kepala di mana intensitas, frekuensi, dan durasinya itu bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain. Ya, tapi yang khas serangannya sifatnya unilateral. Nah, jadi migrain ini merupakan penyakit yang paling sering kedua yang dijumpai di daerah kepala. Sebagian besar itu umumnya lebih sering terjadi pada wanita, ya. Nah, di data di Rumah Sakit Adamali ini ada 10,9%. Jadi perbandingan antara pria dan wanita yang dewasa 2:1, kejadian antara 18 sampai 49, dan sebagian besar penderita migrain ini umumnya jarang ya yang berkonsultasi ke dokter ataupun konsultasi nggak selesai karena bisa diselesaikan dengan obat-obatan yang dikonsumsinya ya. Nah, jadi ini beberapa jenis dari masalah di kepala. Bisa berkaitan dengan sinus, nyerinya umumnya berada di dahi dan juga tulang pipi. Kemudian yang sakit kepala yang jenis cluster, tension, dan juga migrain. Kalau yang cluster ini di daerah mata. Kemudian yang tension headache ini kepala seperti diremas-remas. Ya, kemudian migrain disertai bisa mual, gangguan penglihatan ya, juga unilateral ya, adalah beberapa perbedaan ya dari gejala-gejala yang mirip sama dengan uh, migrain dengan adanya nyeri, tetapi dengan melihat atau memperhatikan lokasi nanti bisa diketahui khasnya ke arah mana sakit kepalanya ya. Jadi yang migrain ini kita ceritanya dia nyeri kepala yang sebelah. Nah, jadi untuk memastikan migrain ada serangan sakit kepala berulang dalam sampai 72 jam pada penderita dengan pemeriksaan fisik yang normal tanpa ada masalah lain di kepala. Jadi setidaknya ada dua dari gambaran berikut ya, nyerinya unilateral, kemudian berdenyut-denyut, merasa terganggu dengan adanya aktivitas atau gerakan, kemudian intensitasnya sedang sampai dengan berat, ditambah satu gambaran mual atau muntah dan juga fotofobia dan fonofobia. Nah, jadi ada beberapa tahap dari migrain ya, mulai dari prodromal, kemudian mulai muncul aura, sakit kepala, dan paskanya. Nah, kira-kira ini gambaran kalau mengalami migrain. Nah, perlu diketahui juga pemicunya ya, bisa beda-beda pemicu mulai dari makanan, masalah tidur, masalah hormon, obat-obatan, kemudian masalah-masalah penginderaan, penciuman, pendengaran, penglihatan,
kemudian aktivitas fisik, masalah cuaca, atau masalah perut ya, kelaparan, ataupun masalah-masalah yang lain. Jadi tinggal diperhatikan kira-kira apa pemicu yang bisa muncul dari seseorang yang sering mengalami migrain ini. Nah, bagaimana bisa terjadi secara patofisiologinya? Ada secara umum ada dua teori. Yang pertama, teori yang berkaitan dengan pembuluh darah. Yang kedua, teori yang berkaitan dengan neurotransmitter, serotonin. Nah, yang berkaitan dengan pembuluh darah, ini masalahnya berkaitan dengan tahapnya tadi, mulai aura dan sakit kepala. Yang aura ini berkaitan dengan penciutan ya atau konstriksi dari pembuluh darah di jaringan otak di dalam otaknya intracerebral. Jadi terjadi konstriksi di di dalam di aliran darah di pembuluh darah yang ada di otak ya intracerebral. Yang kedua masalahnya di rongganya ya. Jadi terjadi sakit kepala ini terjadi karena vasodilatasi di pembuluh darah di intra maupun ekstrakranial. Jadi kalau kita lihat ada dua yang bertentangan ya, yang satu konstriksi, satu dilatasi. Yang konstriksinya ini di intracerebral, yang dilatasinya ini di kranialnya yang bikin sakit kepala. Nah, kemudian juga teori yang berikutnya, teori serotonin. Nah, teori serotonin ini berkaitan dengan eh, kadar serotoninnya ya. Jadi dengan penurunan kadar serotonin ini menyebabkan vasodilatasi. Ya, jadi efek vasodilatasinya ini yang dikaitkan menyebabkan masalah migrainnya. Jadi ada beberapa reseptor serotonin yang spesifik yang nanti berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di otak, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya di slide ini bahwa patofisiologinya meliputi masalah di pembuluh darah dan juga masalah di serotonin, neurotransmitter. Kalau masalah di pembuluh darah, konstriksi di intracerebral, dilatasi di kranial. Kemudian berkaitan dengan neurotransmitter serotonin yang dibikin masalah kalau kadar serotoninnya menurun yang menyebabkan dilatasi. Jadi secara kombinasi ini vaskular teori dengan serotonin dilatasi kranial dan juga dilatasi karena berhubungan dengan kadar serotonin yang rendah ya. Nah, kemudian teori yang lain ya. Jadi ada yang menggenerasi atau memicu atau memunculkan migrain ini karena ada excitabilitas yang berlebihan dari daerah kortikal. Ini memicu terjadi cortical spreading depression namanya atau CSD. Ya, kemudian ini akan menekan aktivitas eh, saraf, kemudian mengurangi aliran darah di otak. Nah, kemudian ini dia ya cortical spreading depression tadi ini berkaitan dengan serabut-serabut saraf trigeminal di pembuluh darah meningeal, ya lapisan otak, lapisan selaput otak. Kemudian ini yang akan mengganggu ya atau memacu gelombang-gelombang yang ada di otak, ya menyebabkan depolarisasi sehingga timbullah aura. Salah satu step dari migrain. Kemudian juga teori yang lain peranan dari mediator-mediator inflamasi. Ya, jadi kita lihat di sini ada CGRP, calcitonin gain related peptide ya. CGRP, kemudian ada substansi P, kemudian ada sitokin-sitokin yang lain. Nah, jadi ada peranan mediator inflamasi di sini yang juga dapat menyebabkan masalah migrain. Nah, jadi kalau dilihat ya, jadi ada kinin ya, sitokin kinin memfasilitasi produksi dari siklooksigenase. Mana kita tahu siklooksigenase ini adalah enzim yang berperan dalam membentuk prostaglandin ya, jadi merubah asam hyaluronat menjadi prostaglandin. Kemudian kita sudah tahu kalau prostaglandin tersebut
terbentuk, maka salah satunya menimbulkan masalah nyeri ya. Kemudian kita lihat ya peranan dari kalsitonin CGRP tadi dan prostaglandin yang menyebabkan inflamasi dan vasodilatasi dari pembuluh darah otak dan meninges ya. Jadi si prostaglandin kan dilatasi ya. Dia menyimpan nyeri, kemudian juga dilatasi ya, dan juga CGRP. Prostaglandin tidak menyebabkan inflamasi sebenarnya. Prostaglandin terlebih menyebabkan masalah nyeri. Jadi kalau dilihat di sini maksudnya kaitannya peranan CGRP dan prostaglandin ya. Nah, kemudian berikutnya terjadi aktivasi dari reseptor nyeri ya. Jadi keadaan inflamasi dan edema ini akan mengaktifasi reseptor nyeri ya. Reseptor nyeri yang ada di daerah meningea. Nah, kemudian reseptor nyeri ini akan melanjutkan sinyalisasinya ke tanggal dan TNC, trigeminal nucleus caudal. Ya, jadi ini perjalanannya yang kita rasakan. Jadi berbagai mekanisme secara summary-nya berbagai mekanisme timbulnya nyeri, ya persepsi nyeri bisa karena dilepaskan senyawa-senyawa yang neuroaktif, terjadi inisiasi kaskade asam arachidonat, terjadi vasodilatasi dan edema, kemudian aktivasi reseptor nyeri, terjadi transmisi sinyalisasi ke TNC, kemudian ini akan diinterpretasi ya di pusat otak yang lebih tinggi termasuk di talamus dan korteks cerebral. Kemudian disebutkanlah dia dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, di sini lebih detail lagi kita patofisiologi nyeri pada migrain ya. Jadi kita lihat di sini ada pemicu migrain, mulai dari tadi masalah fluktuasi hormonal, masalah aktivitas, ya kelelahan, relaksasi, kemudian ini nanti akan bisa memicu aktivitas serotonin di batang otak, kemudian juga bisa memicu aktivitas yang tidak normal di batang otak. Nah, kalau yang di sini ya urut-urutannya melalui aktivitas neurotransmitter serotonin terjadi dilatasi daripada otak, sakit kepala, ini bagian dari gejala migrain. Kemudian kalau kita lihat melalui jalur CSD dan batang otak yang nggak normal ini tadi akan mengaktifasi sistem trigeminofaskular, kemudian sistem trigeminofaskular yang teraktivasi ini akan menyebabkan beberapa hal, mulai dari kapiler pembuluh darah, kemudian di bagian talamus, kemudian juga daerah chemoreceptor trigger zone, daerah CTZ, daerah yang mudah dipicu di bagian otak yang mudah dipicu oleh senyawa-senyawa kimia ya. Nah, melalui pembuluh darah ini akan melepaskan nitrik oksid, CGSP, sitokin-sitokin tadi, kemudian substansi P, neurogenin, kemudian ini menyebabkan vasodilatasi. Melalui talamus ini akan mengaktifasi korteks, ini akan sakit kepala. Melalui hipotalamus terjadi fonofobia, fotofobia yang merupakan gejala migrain. Melalui CTZ, ini mual, muntah, ini juga migrain. Jadi kalau kita lihat maka obat-obatnya bisa nanti ada tempatnya, misalnya daerah chemoreceptor trigger zone. Ini ya bisa dipacu, nanti ada peranan obat-obat antiemetik misalnya. Atau ada peranan obat-obat anti nyeri dan anti inflamasi. Dan juga yang mempengaruhi serotonin. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana tata laksananya. Nah, tata laksananya karena penyakit ini tentu sudah ada sejak adanya manusia, maka upaya manusia juga sudah ada dari sebelum ditemukan obat-obat modern ya. Jadi dengan pengobatan apa namanya? Pengobatan
pengobatan-pengobatan tradisional ya. Jadi dengan minuman herbal, ada ataupun praktek-praktek folk ini apa namanya istilahnya sih, dongeng folk kuno ya, folk pengobatan-pengobatan herbal atau yang masih tradisional lah ya. Nah, kemudian pada zaman atau era 1200 kurang lebih 1200 sebelum Masehi ini di daerah Mesir menggunakan buaya ya, nah, untuk mengobatinya. Kemudian abad ke-10 orang-orang dokter-dokter Arab ini menggunakan bawang putih ya. Kemudian tahun 1600-an ini menggunakan si Thomas Willis, ada menggunakan apa ini, emas, bloodletting apa, tinta ya, ada produk-produk alam. Kemudian tahun 1870-an ada menggunakan apa, ikat kepala yang dingin atau tata laksana dengan dibantu suasana yang nyaman ya, dan juga tidur yang cukup. Nah, ada yang biasanya sakit kepala ya, minum obat bawa tidur, bangun tidur nanti udah enak lagi. Sebagian besar menggunakan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat inilah perjalanan dari pencarian untuk mengatasi masalah migrain ini tadi ya, dari herbal sampai dengan tindakan. Nah, jadi secara umum untuk tata laksananya ya bersamaan antara tanpa obat dan dengan. Jadi pendekatan tanpa obat diidentifikasi sendiri, masing-masing individu punya pemicu sendiri. Jadi mengidentifikasi apa pemicunya. Mungkin ada yang kurang tidur, ataupun aktivitas berlebihan, ataupun tadi disebut ada makanan, atau mungkin masalah hormonal, mau menstruasi misalnya ya bagi wanita. Nah itu jadi dipicu. Nah kalau sudah tahu pemicunya, yang terbaik tentu eh, menghindari pemicu ya. Kemudian meditasi ya. Yoga ini prinsipnya adalah untuk relaksasi ya, menenangkan. Kemudian psikoterapi, mungkin masalah-masalah eh, kemampuan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ya, stres. Nah, jadi ada psikoterapi di mana supaya pikirannya yang mungkin tadi lebih ke arah negatif ya, dibuka persepsinya melihat sesuatu sehingga menjadi lebih positif ya. Nah, ini juga bisa berkaitan dalam hal tata laksana migrain. Nah, untuk obat-obatannya sendiri, pendekatan dengan obat-obatan ada terapi aktif dan terapi preventif. Ya, jadi untuk mengatasi di saat serangan dan juga untuk mencegah supaya tidak terjadi serangan. Jadi secara umum, tujuan dari terapi ini adalah mengatasi serangan nyeri ini secara cepat, ya, dan juga secara konsisten tanpa kambuh lagi, itu harapannya ya. Kemudian kemampuan pasien bisa normal kembali ya. Kemudian tentu cost effectiveness dan minimal efek yang tidak diinginkan. Nah, prinsipnya selalu efikasi maksimal, kemudian dan safety juga maksimal ya. Nah, artinya adverse effect-nya yang minimal. Nah, yang untuk aku treatment tadi menyelesaikan atau menghentikan serangan nyeri ya. Nah, bisa timbul efek yang tidak diinginkan terkait dengan isu keberterimaan pasien. Kemudian yang untuk pencegahan ini untuk mengurangi frekuensi, durasi, dan derajat daripada serangan. Nah, sekarang apa saja obat-obatnya? Obat-obatnya untuk mengatasi serangan akut ya. Tentu karena ini masalahnya adalah nyeri
maka dikasih obat anti nyeri. Anti nyeri kita sudah kuliah ya. Ada analgetik, antipiretik, ada analgetik, antipiretik, dan anti-inflamasi. Kemudian nyerinya itu sendiri, analgetik ini menurut WHO berdasarkan derajatnya, severity-nya ya, ada nyeri ringan, sedang, berat. WHO juga sudah membuat panduan kapan dipakai analgesik antipiretik saja seperti parastamol atau AINS atau dikombinasi dengan ajuvan analgesik. Nah, analgesik ini ada yang opiat dan non opiat. Ya, kalau dia sudah sedang bisa dikasih opiat lemah seperti kafein. Kalau dia sudah berat harus dengan morfin ya. Nah, jadi ada analgesik. Kemudian ada obat-obat yang mengatasi mual dan muntah, antiemetik ya. Jadi ada tempat obat antiemetik pada uh, serangan atau pada keadaan ini ya. Kemudian ada alkaloid terpot, kemudian ada alkaloid, kafein juga ada di sini sesuai dengan pemicunya ini ya. Nanti kafein bikin apa serangan. Dan ada golongan triptans ya yang kerjanya mempengaruhi serotonin. Jadi kita tahu bahwa kadar serotonin yang rendah itulah yang bisa bikin masalah ya, dilatasi. Maka dikasih obat bagaimana supaya serotoninnya ada. Kita dikasih agonis serotonin subunitnya 1B dan 1D. Nah, jadi ini ya, ini terlaksana nyeri dengan obat-obatan pada episode akut. Kalau yang spesifik dengan triptan, dengan alkaloid ergot, dihidroergotamin. Kalau yang non spesifik, AINS dan obat-obat antiemetik. Untuk pencegahannya ada 4 dari obat-obat yang mempengaruhi reseptor beta, mempengaruhi influx kalsium, kemudian ada obat-obat antidepresan dan juga antidepresan ya. Jadi ada beta blocker, ada kalsium channel blocker. Ini obat apa ini? Beta blocker dan kalsium channel blocker. Hipertensi, Dok. Obat anti hipertensi, ya, anti angina, ya, kardiovaskuler. Kemudian antidepresan dan juga antikonvulsan ada tempatnya ya untuk mengatasi migrain. Nah, ini lebih kepada penggunaannya ya. Nah, jadi tadi disebut akut atau abortive treatment, ini terutama untuk menghentikan ya, menghentikan sakit kepalanya. Jadi harus diatasi segera dengan dosis optimum ya. Jadi sebaiknya ini disebut oral agent can be ineffective in patient with migraine induced gastric stasis. Nah, jadi ada kalanya perlu bukan per oral lagi, dikasih parenteral. Sama katanya kalau sudah ada disertai dengan gejala mual dan kalau kita tentu akan diper. Nah, jadi ada persediaan AINS yang bisa digunakan, ada ibuprofen, naproxen, diclofenac, aspirin, atau acetaminophen, analgetik antibiotik ya. Ini untuk nyeri ringan sampai sedang tanpa mual dan muntah. Kemudian triptan, ini ada pilihan pertama pada pasien dengan alodinia. Alodinia ini artinya sudah berkurang ya, apa namanya? Alodinia ini artinya apa alodinia? Sensitivitas atau respon nyerinya sudah lebih cepat ya. Ambang nyerinya menurun ya. Dan ini obatnya ada sumatriptan, elatriptan, rizatriptan, triptan semua dengan atau tanpa naproxen untuk serangan sedang sampai dengan berat.
Ada antiemetik, metoclopramid, CPZ, chlorpromazin, chlorperazin. Ini biasanya disebut di sini sebagai adjunktif terapi. Ya, jadi terapi tambahan dengan AINS atau triptan untuk mengurangi mual dan muntah, terutama pada keadaan emergensi. Bisa juga digunakan diphenhidramin, ya, adalah antihistamin juga, tapi sebagai antiemetik ada yang bisa digunakan untuk mencegah reaksi distonia. Nah, yang bisa terjadi karena penggunaan antiemetik metoclopramid, ya, dia mengatasi apa yang tidak. Kemudian antagonis CGRP, calcitonin generatif peptida, contohnya ini rimigepan, rubrogepan. Nah, dan ergotamin, ergots itu ada ergotamin dan dihipoergotamin. Bisa juga steroid ya, dexamethasone. Dexamethasone disebut bisa mengurangi kekambuhan sakit kepala. Kemudian ini tindakan-tindakan obat. Nah, ya, jadi analgesik ini pilihan pertama untuk nyeri ringan dan sedang pada serangan migrain. Jadi kalau asetil salisilik asid bisa sampai 1 gram, ya. Nah, parastamol juga bisa sampai 1 gram, ya. Jadi khasiat analgetik parastamol, asetil salisilik, tamijol ini 1 gram bisa, ya. Nah, kalau sudah ini nggak berkurang, ditambah dengan AINS atau ditambah dengan ajuvan analgesik. Nah, diklofenak sampai dengan 100 mg. Kemudian ibuprofen sampai dengan 800 mg, fenazon juga sampai 1 gram, ya. Tolfenamid asid 200 mg, naproxen 220. Nah, ini yang efek analgetiknya yang lebih kuat, ya. Yang paling sering tuh parastamol sekali 2 tablet dimakan, ya. Atau konsumsi ibuprofen pun enak bersedia, ya. Jadi analgesik ini efektif pada serangan awal, jadi dia menghambat sintesis prostaglandin dan mencegah proses inflamasi neurogenik, ya, untuk kasus-kasus yang ringan. Selain itu ada bisa juga acetaminophen tambah aspirin tambah kafein, aspirin tambah metoclopramid. Itu kalau ada masalah emesis, ya. Nah, efek yang tidak diinginkan gastritis, terutama kalau mengkonsumsi AINS, ya, dan dispepsia. Kalau metoclopramid tentu gejala-gejala Parkinsonism. Nah, ini metoclopramid dosisnya sampai dengan 20 mg, secara suppositoria 20 mg, secara parenteral 10 mg. Efek yang tidak diinginkan, lihat lagi kuliah antiemetik, terutama masalah Parkinsonism, ya, salah satunya dyskinesia. Hati-hati pada anak-anak dan ibu baiknya. Kemudian ada domperidon. Jadi antiemetik ini ada antagonis dopamin, yang ini serotonin, ya. Perbedaannya dopamin juga ini tapi lebih selektif. Nah, perbedaannya ini banyak melewati saluran otak, ini minimal. Jadi less side effect dan dopamin. Efek efek Parkinsonismnya lebih minimal. Si metoclopramid, ya. Juga dia bisa diberikan pada children, pada anak-anak. Dilihat obat antiemetik sama domperidon ini lebih aman, ya. Si metoclopramid nanti bisa menjadi masalah Parkinsonism. Nah, itu dia jadi tadi analgetik, kemudian antiemetik, kemudian yang baru di sini ergotamin, ya. Di sejarahnya tahun 1868 ini digunakan ergot untuk sakit kepala sebelah. Jadi ada neurotoksin, protein, dan vasokonstriktor dijumpai pada jamur. Jadi ini adalah sumbernya bahan alam, ya. Dilihat nanti, lihat tanaman sumber alkaloid. Nah, kemudian dari sini diisolasi, diidentifikasi, dapatlah senyawa apa yang berperan. Nama senyawa dari ergotamin. Kemudian
dikembangkan tahun 1940-an, ergotamin tartrat jadi pilihan dari migrain akut. Nah, jadi strukturnya si ergotamin ini sama dengan amin yang lain, dengan serotonin, dengan norepinefrin, dan dopamin. Nah, jadi dia akan berinteraksi dengan berbagai reseptor yang tentunya mirip dengan reseptor yang diduduki oleh uh, neurotransmitter atau peptida-peptida yang mirip ini tadi ya. Nah, efeknya akan menyebabkan konstriksi. Konstriksi di pembuluh darah dengan rentang yang luas. Jadi hati-hati kalau ada masalah pasien-pasien yang memang berisiko kalau dikasih sediaan yang vasokonstriktor ini harus dihindari. Ada misalnya pasien-pasien dengan masalah penyakit jantung ya. Kemudian juga eh, rentang keamanannya sempit ya. Safety marginnya sempit. Artinya apa? Nah, tambah dosis nanti makin risiko ya. Nah, kemudian eh, kita masuk yang berhubungan dengan reseptor serotonin. Jadi reseptor serotonin ini banyak ya. Jadi subunit ada 1 sampai dengan 7. Yang satu ini ada lagi, ada 1A, 1B, 1D. Kemudian yang 2 juga ada 2A, B, C. Jadi kalau 1A, B, D, kalau yang 2 A, B, C. Nah, jadi tidak semua sub ini yang menjadi target dari uh, obat-obat migrain ya. Nah, jadi pada tahun 1980-an penemuan reseptor ini ada 2 subtipe yang akan bermanfaat atau berperan dalam migrain sehingga ini jadi menjadi target dari obat anti migrainnya yaitu serotonin 1B dan serotonin 1D. Ini lokasinya di pembuluh darah di otak yang akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi ya. Nah, sehingga eh, inilah reseptor inilah yang menjadi target dari neurotransmitter serotonin ya, yang 1B dan 1D. Nah, yang termasuk di sini obat-obatnya yang triptan ya. Jadi ada sumatriptan di tahun 1983. Ini tadi disebut efeknya akan vasokonstriktor ya. Ini dia. Dan jadi dia disebut tadi serotonin, kemudian jadi dia agonis ya, selective serotonin agonis. Ini adalah yang pertama kali disetujui dalam hal tata laksana migrain. Cepat teratiasi, kemudian kerjanya tentu di reseptor serotonin. Bioavailabilitas peroralnya rendah ya, hanya 14%. Kemudian ada naratriptan. Nah, perbedaannya dengan sumatriptan tadi, bioavailabilitasnya lebih besar, sampai dengan 60%, waktu paruhnya 6 jam, ini per oral ini bisa mengatasi rasa nyeri. Kemudian ada zolmitriptan. Nah, ini bioavailabilitasnya juga lebih baik dibandingkan sumatriptan, 10%, waktu paruhnya lebih singkat dibandingkan rizatriptan tadi, 3 jam. Juga bisa mengatasi nyeri kepala dengan per oral. Nah, kemudian rizatriptan, ini bioavailabilitasnya lebih besar dari sumatriptan, lebih rendah dari yang 2 tadi ya. Nah, waktu paruhnya juga lebih singkat, 2,5 jam. Ini onsetnya yang menunjukkan paling cepat, jadi efeknya paling cepat dengan yang lain. Nah, efek yang tidak diinginkan dari sediaan triptan ini yang mempengaruhi serotonin ini bisa kebas-kebas, kemudian palpitasi, tentu masalah kardiovaskular ya, palpitasi,
kemudian hipertensi, dada, ya. Kemudian aktivitas seperti anticholinergic, kering, ya. Kemudian masalah lelah dan masalah kesadaran yang bisa. Nah, ini perbandingan triptan dengan alkaloid ergot, ya. Jadi kelebihannya triptan ini dibandingkan alkaloid ergot, dia reseptornya lebih spesifik, bioavailabilitasnya lebih baik, kemudian resiko mual muntah lebih sedikit, lebih berterima, kemudian vasospasma koroner juga lebih kurang, ya. Kelemahannya bisa kambuh sakit kepala dan juga harganya lebih mahal dibandingkan ergotamine. Nah, kemudian terapi profilaktik ini untuk menghindari masalah quality of life, ya. Misalnya mungkin ada bisnis, urusan-urusan pekerjaan yang teratasi, ya. Nah, supaya nggak kamu atau masalah harus sekolah, masalah, ya. Nah, ini ada indikasi untuk terapi profilaktik, ya. Masalah quality of life, kemudian masalah uh, frekuensi serangannya, kemudian atau serangan migrennya yang tidak respon dengan untuk mengatasi serangan akut, kemudian frekuensinya, durasinya, dan masalah tidak nyaman. Nah, jadi untuk pemberian terapi profilaksis dimulai dengan dosis rendah sampai dosis rendah yang efektif, ya, dosis minimum efektif sampai tercapai efek terapi. Bisa diberikan setiap hari, per hari, selama tidaknya, ya, biasanya ini profilaksis ini butuh waktu, ya. Nah, 2 sampai 6 minggu, kemudian sampai 6 bulan, setelah itu harus dihentikan, ya, gradually tapered. Jadi ini contohnya profilaksis. Obatnya ada beta blocker, depresan trisiklik, antikonvulsan, dan kalsium channel. Beta blocker propranolol bisa sampai dengan 320 gram, ya, sehari 40 mg, ya, bisa sampai dengan 320. Itu dosis yang paling rendah dulu, ya. Dan nadolol juga sama. Nah, efek yang tidak diinginkan propranolol, bronkospasme, bradikardi, ini dah kuliah antihipertensi, ya. Kemudian antidepresan trisiklik, amitriptilin sampai dengan 175, yang paling rendah 10, ya. Bisa diawali dari 10, nortriptilin juga 10. Efek yang tidak diinginkan bisa masalah sedasi, masalah berat badan, masalah irama jantung, ya. Kemudian obat-obat antikonvulsan, contohnya ini divalprox sodium, nah, sampai dengan 1,5 gram. Dosis awalnya 150 gram. Ini bisa masalah kecacatan pada janin, jadi pada ibu hamil, mual, masalah rambut, fever, berat badan, lelah. Kalsium channel blocker contohnya verapamil, hipotensi, edema, konstipasi, susah buang air besar, diblok kalsium. Nah, jadi dikatakan berhasil terapi profilaksis ini kalau dia bisa mengurangi frekuensi migren, ya, per bulannya setidaknya 50% dalam waktu dalam 3 bulan, ya. Nah, ini tata laksana migren yang spesifik, ya, stratifikasinya. Jadi misalnya kalau gagal dengan AINS, pilihannya bisa triptan, kemudian alkaloid ergot, ya. Kalau masalah mual atau susah konsumsi per oral, ada bentuk sediaan spray, ya, nasal spray ada. Sakit kepala bisa alkaloid, kemudian dosisnya bisa dilihat masing-masing. Kemudian
Kalau dia keberterimaannya kurang, bisa dengan hutan. Kalau infeksi muntah juga hutan. Kemudian sakit kepala menstruasi, ini alkaloid ergot. Kemudian juga bisa dikasih hormon estrogen, kemudian juga triptan, ya, untuk masalah-masalah yang sangat cepat muncul, ya, kambuh lagi, atau masalah gejala timbul yang lain, masalah yang tahap-tahap yang lain lebih cepat. Nah, dikasih triptan juga dan juga alkaloid ergot. Nah, tentu ini dengan spray, dengan tidak per oral lagi ya, dengan spray, supukan, dan juga intramuskuler, parenteral. Ini beberapa kondisi khusus yang berkaitan dengan migrain, ya. Jadi pada anak dan orang dewasa, pilihannya yang akut, ibuprofen 10 mg per kilogram berat badan dan paracetamol 15 mg per kilogram berat badan. Domperidon kalau ada masalah mual. Untuk anak-anak, ya 12 tahun ke atas. Sumatriptan nasal spray. Profilaksis, ini flunarizin, ya, dan propanolol, ini pilihan-pilihannya. Kemudian migrain pada ibu hamil, ya, hanya paracetamol ya yang bisa dikasih. Nah, AINS bisa diberi pada trimester ketiga. Triptan pada trimester pertama, jadi ya, if the fetus is more at risk by several effective in mana resiko besar ini, ya, yang paling aman antara sampai 1 gram, dan kalau tidak juga bisa dikombinasi dengan adjuvan. Oke, jadi mungkin sebelum tutup ini gambaran summary-nya ya. Ini serangan migrain ya, ada prodrom, aura, sakit kepala, dan postdrom dengan ini gejala-gejala prodromal, sensitif percaya, cuaca, masalahnya di hipotalamus, persepsi nyeri. Selanjutnya masalah aura.
Yang terbaru ya, serotonin 1F. Ini ya, chip. Oke, demikian ya kuliah kita mengenai eh, obat-obat yang digunakan pada migrain. Jadi kalau dari aspek farmakologinya yang baru di sini terutama yang triptan sama yang alkaloid ergot ya. Kalau yang lain kan sudah ada di keluar di sistem yang sebelumnya. Demikian eh, ya kuliah hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Saya kasih, dok. share dokter. ya. Ya. Ya dok. Terima kasih dok.